Cuma saya tahu bahwa Anda nih memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari ini menunjukkan Anda punya ketidaktahuan dan Anda sekolah nggak benar. Saya curiga Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda dulu tukang parkir, jadi satpam. Sekarang ini saya tanya, posisi Anda sebagai satpam. Saya tanya dalam surat Al-Jin tadi. Di situ Nabi Allah memberikan kuasa kepada malaikat, ya, malaikat-malaikat menjaga muka belakang, kiri kanan, istilahnya ya. Jaga kiri, itu menjaga Nabi. Jadi pertanyaan saya, tadi kau belum jawab. Nabi itu dia kenapa bisa kena sihir? Namanya kalau kena sihir berarti orang punya ilmu lebih tinggi. Berarti malaikat kerjanya itu apa? Pertanyaan saya bukan Nabi. Nabi itu kan manusia biasa. Lu, ya oke, saya setuju. Pertanyaan saya ini penjaga ini, kerjanya mereka apa? Mungkin mereka tidur kah? Mungkin mereka lagi bikin kopi seperti satpam tuh, jangan malam baku gantian kan? Aha, itu ya. Jadi pertanyaan saya itu malaikatnya mungkin bukan, saya tanya Nabi. Nabi memang manusia. Wajar ya, pertanyaan saya ini satpam. Malaikat ini mereka jaga apa? Kenapa sampai Nabi bisa kena sihir? Kena apa lagi itu namanya tuh? Kena minum racun. Apa yang dikatakan oleh Pak Bom Bom ini memang benar-benar ada tertulis di dalam hadis dan Quran mereka, teman-teman. Hadisnya itu terdapat di dalam hadis Muslim nomor 3814, teman-teman. Kita lihat ya apa isinya, teman-teman. Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa ketika Khaybar ditaklukkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah seekor kambing beracun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, "Tolong kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di sini." Maka mereka dikumpulkan beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian akan menjawab dengan jujur?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Abu Qasim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah ayah kalian?" Mereka menjawab, "Ayah kami si Fulan." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian bohong, tetapi ayah kalian adalah si Fulan." Mereka menjawab, "Baginda, benar." Lalu beliau bersabda kepada mereka, "Apakah kalian ini akan jujur jika saya tentang sesuatu?" Mereka menjawab, "Ya, dan kami berbohong niscaya Baginda mengetahuinya, sebagaimana Baginda mengetahui ayah-ayah kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Siapakah penghuni neraka?" Mereka menjawab, "Kami berada di dalamnya sebentar dan kemudian Baginda menggantikan kami di dalamnya." Coba teman-teman jelaskan ayat ini, teman-teman. Saya baru pertama kali membaca hadis ini dan saya baru menemukan kata-kata seperti ini. Saya ulangi ya, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Siapakah penghuni neraka?" Mereka menjawab, "Kami berada di dalamnya sebentar dan kemudian Baginda menggantikan kami di dalamnya." Siapa yang ada dalam neraka? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Maka berikutnya, teman-teman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Terhinalah kalian di dalamnya, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selamanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah kalian akan berkata jujur terhadap pertanyaan yang akan kupertanyakan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apakah kalian membubuhi racun pada daging kambing tersebut?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Kami ingin terbebas dari Baginda, seorang pembohong, dan jika Baginda benar seorang nabi,
maka racun itu tidak bakalan mencelakai baginda. Ini dari hadis Bukhari, teman-teman. Ternyata orang-orang pada saat itu ingin mencobai, benarkah Rasulullah ini adalah nabi? Oleh sebab itu mereka mencobai, karena seorang nabi menurut orang-orang pada zaman itu tidak akan mati karena racun. Itulah alasannya mengapa orang-orang pada saat itu memberikan racun pada makanan Rasulullah. Mereka ingin membuktikan sebenarnya kenabian Rasulullah ini benar apa tidak. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Jadi jelas terbukti bahwa para pelaku mengakui bahwa Rasulullah adalah benar-benar nabi karena tidak mampan diracun. Dari hadis ini saja sudah jelas bahwa wafatnya Rasulullah SAW bukan karena racun. Walaupun tidak sampai mematikan, efek dari racun tersebut masih dirasakan Rasulullah sampai beliau wafat. Ingat, ini hanya efek racun, bukan penyebab kematian Rasulullah. Rasulullah SAW wafat kira-kira 4 tahun terhitung beliau kena racun. Jadi menurut hadis ini, teman-teman, bahwa Rasulullah itu meninggal setelah 4 tahun. Racun itu masih ada di dalam tubuh Rasulullah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah mati. Dan Aisyah juga berkata seperti ini, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda di saat beliau sakit menjelang wafat, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dan racun yang akan dimakan pada saat di Khaybar. Dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu." Hadis Bukhari ini, teman-teman. Apa tanggapan teman-teman setelah mendengarkan isi hadis ini, teman-teman? Saya punya sebuah pertanyaan buat teman-teman semua. Nanti teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar video ini ya. Apakah ketika ada efek racun di dalam tubuh seseorang dan efek itu ada di dalam tubuh orang itu selama bertahun-tahun lamanya, dan kemudian akhirnya orang ini mati, bisa dikatakan bahwa orang ini mati bukan karena racun yang diidapnya, teman-teman? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman sudah melihat cuplikan dari pertanyaan Pak Bom Bom di awal video ini kan? Untuk itu, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan diskusi antara Ustadz Zuma, Pak Bom Bom, dan para apologet Kristen mengenai tema, adakah nabi yang mati diracun, dan apa fungsi dari setiap jin yang ada bersama-sama dengan nabi itu? Mengapa para jin itu tidak menjaga sang nabi ketika ia sedang makan, dan akibatnya sang nabi memakan racun yang sudah dibuat oleh orang-orang pada saat itu? Mari kita saksikan diskusi ini secara lengkap, teman-teman. Kiranya melalui diskusi ini kita semua mendapat informasi yang baik, mendapat informasi yang benar. Terlebih-lebih melalui diskusi ini kita sama-sama belajar untuk menjawab semua fitnahan, semua ejekan orang-orang di luar Kristen yang tidak senang dengan iman kepercayaan kita. Selamat menyaksikan. Shalom, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang.
Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cuma saya tahu bahwa Anda ini memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari ini menunjukkan Anda punya ketidaktahuan dan Anda sekolah nggak benar. Saya curiga Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda dulu tukang parkir, jadi satpam. Sekarang ini saya tanya, posisi Anda sebagai satpam. Saya tanya dalam surat Al-Jin tadi. Di situ Nabi Allah memberikan kuasa kepada malaikat, ya, malaikat-malaikat menjaga muka belakang, kiri kanan, istilahnya ya, jaga kiri. Itu menjaga Nabi. Jadi pertanyaan saya, tadi kau belum jawab. Nabi itu dia kenapa bisa kena sihir? Namanya kalau kena sihir berarti orang punya ilmu lebih tinggi. Berarti malaikat kerjanya itu apa? Pertanyaan saya bukan Nabi. Nabi itu kan manusia biasa. Lu ya oke, saya setuju. Pertanyaan saya ini penjaga ini kerjanya mereka apa? Mungkin mereka tidur kah? Mungkin mereka lagi bikin kopi seperti satpam tuh, jangan malam baku gantian kan? Aha, itu ya. Jadi pertanyaan saya itu malaikatnya mungkin bukan, saya tanya Nabi. Nabi memang manusia. Wajar ya, pertanyaan saya ini satpam. Malaikat ini mereka jaga apa? Kenapa sampai Nabi bisa kena sihir? Kena apa lagi itu namanya tuh? Kena minum racun. Nah, jadi sakit jiwa, Pak, racun. Sakit jiwa, ya itu. Sakit jiwa. Nah, sakit jiwa. Sakit Nah, ain, sekarang sakit ain, ya. Saya jawab ya. Tadi kan Galatia 3 jelas karena kita. Terus kau mengatakan, "Oke, saya buka data." Ini. Ini sudah nubuatan. Tadi kau bilang Yesus minum racun. Aduh, sorry. Bukan Yesus minum racun ya. Tadi saya gitu ya, nubuatan ini. Sebentar ya. Kita buka di Yesaya. Kau bilang Yesaya dipukul, didulahi. Nih. Jawabannya di sini. Ini nubuatan semua harus terjadi. Pertama Yesaya 52, oke? Cuma kau pasang telinga nih. Saya jawab ya Alkitab. Pertanyaan saya kau belum jawab. Nih. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Ini Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Dia akan disiksa sampai wajahnya tidak akan ini nih. 53 lagi nih, semua. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah nih yang terkutuk siapa? Kita ini yang terkutuk, yang ditanggungnya. Cuma dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kena tulah ini kutuk. Kita kira seperti kau kira Yesus kena kutuk, dipukul. Nih tadi kau jawabanmu ya. Yesus dalam Matius 26. Yesus dipukul, ditindas di ludah ini, ditindas Allah nih. Kau berpikir ini nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan dia berontak. Yesus itu kudus. Nih, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat semua. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Kita yang ditimpa oleh karena bilumnya kita menjadi sembuh nih. Sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri bagi Tuhan. Pertanyaan saya cuma, yang terkutuk bukan kita ya cuma ya. Pertanyaan saya di sini. Ini kitabmu ini. Gua tanya nih. Siapa Suma? Satpam ini kerjanya apa? Seperti Anda kan pernah jadi satpam. Halo, satpam Suma. Lu kerja apa? Oh, lu kerja TikTok. Kerja bermain TikTok, makanya lu jaga. Lu tempat kerja kecurian. Makanya lu cari uang di TikTok supaya untuk menjaga keganti lu gitu ya. Suma, gua tanya satpam itu Suma, kerjanya apa? Sudah habis waktunya kah? Belum kah? Masih ada? Belum, lanjut. 1 menit. Saya boleh di sini. Sabar, nanti sebentar, santai aja. Nah, jadi begitu ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi semua gua tanya bukan masalah Nabi. Nabi memang manusia. Gua mau tanya, ini Allah memberikan kuasa kepada Nabi. Ini jaga oleh malaikat. Kan kau tahu, jangan kau bohong cuma. Kau kan mantan satpam. Satpam itu harus menjaga tuannya. Apapun yang terjadi, tuan tidur tidak boleh terjadi. Apalagi sampai ada tuanmu mau dikasih racun, pasti kau marah. Jangan kasih racun, saya punya tuan. Jangan kau kena sihir. Pasti kau sudah tanggapi. Tapi kenapa? Pertanyaan saya itu bro ya. Silakan kau jawab. Ada 1 menit Pak. Oke.
Oke, 1 menit ya. Boleh aku Kiamat, dipercepat dulu, silakan. di pause dulu ya. Di pause dulu sebentar. Pause dulu. Cuma 1 menit ya, tapi oke, jadi begini, Zuma dan umat-umat Islam yang paham akan akidah Islam. Ini sebetulnya blunder berat. Kalau Zuma mengatakan itu ya nggak apa-apa, dia kan cuma nabi. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ternyata yang kena serang setan itu adalah orang kafir. Nih lihat nih, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Loh, kalau nabimu kena serang setan itu, makanya sampai kena santet, sampai kena ini ya, kena racun dan semuanya, artinya nabimu itu kafir. Loh, kalau nabimu Kafir, Muhammad kamu kafir. Itu surat berapa ya? Itu surat berapa? Orang-orang pagan Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu ya. Muhammad kafir. Sabar, Quran berapa? Quran berapa? Quran berapa itu? 100 mau? Surah 16 ayat 99 sampai 100. Jadi nggak Anjir, salah Muhammad orang-orang kafir. Quraisy mengatakan Muhammad nabi palsu. Ya sudah, waktu habis. Surah 8 Silakan Zuma, kau jawab ya. Habis ya. ayat Udah lucu, 31, udah lucu surah ya, 9 Bang. ayat 61 Muhammad Aman. tukang Ya. kuping. Begitu ya. Jadi soal Silakan. kutub tadi sudah terjawab ya. Mungkin kalau dijelaskan nanti ditanyakan lagi untuk ketiga kali, mungkin Zuma tidak bisa memasang telinganya. Ayo nabi kafirnya dijawab dulu. Nabi Iya, coba kafir jawab dulu Nabi kalah kafir. sama Kenapa setan. Muhammad itu kalah sama setan? Lalu Al-Quran mengatakan dia itu kafir karena hanya orang kafir lah kena setan gitu. Orang beriman tidak bisa kena. Nah, Muhammad ini tergolong kafir. Silakan jawab dulu Juma, kenapa Muhammad kafir? Jangan bilang oh itu wajar. Gila tahu di jimatamu wajar. Nyembah batu. Ayo, nyembah batu. Iya. Ayo. Saya masih belum Ayo, menunjukkan silakan. tadi banyak data. Jadi Muhammad ini tajali Allah. Iya, iya. Tajali Kita Allah. Enggak, waktu. gini teman-teman. Saling ya. Satu saja. Ya, Kita tamu silakan. ini, Zuma nih tamu. Silakan Zuma. Saya udah jawab komennya. Silakan kau jawab dulu sampai itu ya. Satpam yang penjaga. Bodyguard. Wow, besarin saya penyembah Ya, sabar. Yudas. Iya, Besarin, besarin. sabar. Sabar. Dia ngejawab dari Alkitab ini. Ini keren. oke. Nih ya. Ah. Dia jawab Jadi dari Alkitab. begini. Inilah Zuma ditanya dia jawab Jadi Alkitab. begini, saya kalau udah jawab tadi. Saya udah jawab. Apa yang kau jawab? Bahwa apa tadi yang dulu Anda pakai tuduhkan dalam Quran itu. dong. Dengar. Diam dulu penyembah Yudas. Tadi Kenapa dulu panas? itu. Kenapa pakai Alkitab? Gimana Penyembah sih Yudas. ini? Penyembah Yudas kan tadi sudah kubilang samamu. Ini ayatnya. Bukan, pakai Al-Quran kau jawab Ayatnya dulu. dong, data Aduh. di sini Tenang, sudah tenang, terjawab, tenang, sudah tenang, terjawab, tenang, sudah terjawab. tenang Wa ma dulu. arsalna min qablika Ya. min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan bi umniyati. Udah begitu ya, udah selesai. Apa itu artinya? Jawabanku Apa? untuk umat Islam, jawabanku untuk umat Islam, bukan untuk kalian. Apa? Terus kemudian dalam surah Al-Jin. Wah, ini bukan diskusi. Dengar. Kau diskusi sama siapa? Qul uhiya ilayya Anda annahu diskusi sama siapa? Orang Arab minal aja, jinni Juma. faqalu inna Iya. sami'na Qur'anan Nggak jelas. ajaba. Udah nanti. Oke, jelas ya. Nah, sekarang permasalahannya ada. Apa? Diam Artinya dulu. apa? Artinya, Ini artinya. sisi saya. Ini sisi saya. Ya, artinya, silakan. Diam dulu penyembah. Kalau kau Yudas. bicara Diam. sama orang Arab baru silakan. Yang dimaksud di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan itu. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Tidak ada hubungannya dengan yang kau tuduhkan kena sihir segala macam. Tak ada kau pandai-pandai ya. Penjaga. Bagaimana Tuhanmu yang dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayo, kenapa dia dibunuh, diludahin? Kalau begitu, Tadi kan sudah. Kau diam. Ilmumu belum ada penyembah Yudas. Dengarkan saya. Dengar. Tadi saya sudah menunjukkan data-datanya sama kalian ya. Nih, lihat. Kemudian dikatakan dalam Matius 26 nih. Ini kan dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Ulangan 27. Nih. Ulangan 27 nomor 25. Ingat tema kita terkutuk ya. Bukan masalah sihir. Iya, Paham kalian? iya, Nah, makanya iya. kurangkan babi. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah. Nih, terkutuklah. Tunjukkan dalil terkutuk dalam Al-Quran yang menuju kepada Rasulullah atau hadis yang menuju kepada Rasulullah. Tunjukkan. Ada. Hah? Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk Itu apa? membunuh. Dengar, diam. Kau lagi bicara, gurumu lagi bicara, kalian diam. Guru. Terkutuk, bom. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, alias Yesus. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Oke, nah kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas Tuhanmu. Nih,
Matius 26, 14, 16. Tuhanmu menceritakan ini. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas. Nih, Tuhan kau nih. Apa dia bikin? Kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayo, oke? Jadi yang terkutuk tadi siapa? Kembali ke sini. Nih, terkutuklah orang yang menerima suap. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hei, hei, hei. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hah? Sedangkan Yesus di dalam kitab kalian ini dikatakan nih, Yesus itu mereka ingin bunuh nih. Imam kepala kemudian, imam kepala pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu dan kamu tidak insaf bahwa lebih baik dan bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh Roma. Jedar. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Nih, ini tulisannya Roma nih, Roma. Roma, Roma. Jadi karena mereka takut tempat suci mereka diambil oleh orang Roma, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang mereka bunuh ternyata bukan Yesus tapi Yudas. Salah tangkap. Yang dibunuh adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah engkau yang ada di atas tiang salib. Oke, yang terkutuk siapa? Siapa yang terkutuk? Yang ada di atas tiang salib. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 3. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Siapa itu? Nih yang tertulisnya nih. Yang makan suap nih, Yudas. Selamat 2000 tahun Kristen menyembah Yudas. Demikian. Oke, waktu habis. Boleh langsung saya tanggapi. Sabar, biar bom dulu. Saya jawab Alkitab dulu sebentar. Ya, Bom, silakan menjawab ya. Langsung aja yang Walaupun peristiwa yang Bentar ya. cuma Itu berapa lebih menit ya? banyak 5 dalam menit ya? Alkitab ya? 5. Dibandingkan Quran. Oke. Jadi Zuma, kau nih koplak ya. Masa kau bilang Yudas yang mati ya? Makanya kau jangan suka framing. Kau baca nih ya, Matius ini ya, Matius 27 ayat 5 ya. Maka ia pun melempar uang. Ini yang melempar uang siapa? Yudas, dia menjual Yesus. Tadi kan kau bilang Yudas menjual tuh pakai uang itu, karena ini kalau bacanya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ menggantung diri. Yudas gantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata ia tidak dibolehkan masuk uang itu ke dalam peti persembahan sebab itu uang darah ya. Ini uang darah nih, hakam damal ini dalam bahasa Ibrani nih, hakam damal. Nah, sesudah berunding mereka membeli uang di tanah tersebut, tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Ini hakam damal ini. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini. Cuma kau jadi satpam tapi tidak pernah ke Israel. Kau harus ke sana supaya kita sama-sama ke hakam damal ya, tanah berdarah. Ini yang diperkatakan. Demikianlah genaplah firman Tuhan disampaikan Yeremia. Kalau kita buka Yeremia, lari ke Yeremia 18 dan Yeremia 19 ya. Itu tanah itu sudah dibeli. Jadi kalau ada orang Israel, orang Yahudi, uang itu tidak boleh kembalikan ke kas ini bait Allah. Orang Yahudi harus dibelikan tanah periuk. Ini sudah nubuatan. Jadi Yudas itu dia mati di bawah pohon, dia gantung diri, bukan mati di salib ya. Nah, saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya ya, Zuma Koplak, jangan kau bilang terkutuk. Terkutuk itu kita. Makanya tadi saya baca di sini Zuma ya. Di sini di dalam Galatia. Jangan kau lari ke situ. Ke Ulangan itu bukan Yudas ya, bukan terkutuk. Aduh, Zuma ini nih. Kau parah, sudah ku jawab ya. Nih, kau baca nanti Kisah Rasul 1 ayat 18 lagi. Itu Yudas nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat menjadi kutuk karena apa? Karena kita, bukan Yesus yang terkutuk ya. Kemudian kita baca Kisah Rasul nih, Suma. Kau lihat ini Suma, ini Yudas ini. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kau bilang Yudas, kau bilang Yesus sejak kapan? Yudas itu tidak pernah bangkit nih. Yudas ini telah membeli si bidang tanah tadi, Matius 27. Gua jawab, dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah. Karena Yudas mati duluan ya. Pada waktu gempa ya, itu gempa itu Yudas ya pasti dia jatuh karena kau tahu di sana hakam damal itu tinggi ya, itu tanah berkarang. Pertanyaan saya cuma kau belum jawab, cuma nih. Ini nabimu dijaga oleh malaikat. Pertanyaan saya bukan nabi. Kerjanya malaikat itu apa? Dia kan satpam. Kenapa sampai nabimu bisa kena racun? Pertanyaan saya bukan nabi. Itu malaikat kerjanya apa?
Bor. Gua tanya. Kembali ke Dia bikin kiamat TK. ya. Oke, silakan kiamat. Lanjut, sudah ya? Waktu 2 menit. Aku boleh dibuka dulu. Di pause dulu. Ya sudah. Dia belum jawab, saya udah jawab semua kau. Iya, tentang kutuk sudah 3 kali dijawab ya Pak. Silakan. Oke ya. Sudah selesai. Jadi begini loh Zuma, kamu tuh nggak mampu untuk menjawab. Karena apa? Karena sudah tertangkap basah kalau nabimu ini tuh kafir. Nih, ya. Surah 16 ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak ada. Bentar kawan-kawan, nanti suaraku tertimpang nggak kedengaran yang lain. Sesungguhnya setan-setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nih, sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Jadi umat Islam, Zuma, kamu termasuk, kamu itu penyembah setan. Boleh diperbesar dulu. Aduh. Sorry. Ya. Dan atas orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Nah, lagi kalau Anda tanya dari mana tertulis Muhammad terkutuk? Nih, saya tunjukkan ya. Jadi gini, kita pakai logika nih. Ini surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan bahwa makasih Pak Jin Botol. Muhammad itu dikatakan, kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ini drama ketika Muhammad mengembat anak menantunya ya, si pasangannya Zaid ini. Nah, terus ternyata di sini dijelaskan ya di dalam Al-Maidah 54. Ternyata di sini dikatakan, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Bentar. Kok yang ini? Al-Imran ya? Oh ya, ini. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini takutnya itu kepada manusia, tapi dia tetap kafir, dia nggak takut sama Allah. Jadi logika yang sama di sini dijelaskan. Oh, Muhammad itu takutnya sama manusia. Kenapa? Karena Muhammad itu kafir. Ini datanya, bantah nih Quranmu semua tuh ya. Terus faktanya umat Islam ini mendewakan Muhammad. Nih lihat ya. Jadi ada ulama namanya Ibnu Arabi sama Al-Jili, dua-duanya mengatakan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah. Tajalli Allah yang kafir, umat Islam nyembah Muhammad sampai kencingnya, darahnya, dahaknya semua. Bentar lah ya, Mat. Pelan-pelan ya, Mat. Oke, sebelum Zuma lanjut ya, kita rekap dulu ini terakhir Zuma berarti ya. Iya. Nah, pelan-pelan dari Pak Bobo. Terakhir. Belum kebagian nih Pak Supir. Sabar dulu yang lain ya. Pak Bobo berarti sudah menganggap sudah menjawab ya pertanyaan Zuma ya. Tadi pertanyaan Zuma. Sabar teman-teman, sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Ya, sabar. Sabar, timer belum jalan. Sabar, timer belum jalan, timer. Tenang dulu Zuma, tenang dulu, mau rekap dulu Zuma. Pelan-pelan. Sabar ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya. Sabar. Kita bicara sebentar, Babe. Kita bicara masalah jin ya, surat Al-Jin. Puji Tuhan ini ada jin yang mendukung kita ya. Jadi jin tidak mendukung nabinya, jin mendukung kita ya, oke? Satpam jin dia tidak dukung. Oke, lanjut ya. Pak Jin, makasih ya. Ya Pak Bombom sedikit ya, saya rekap dulu supaya ini nggak repetitif banget nih, keulang-ulang mulu. Pak Bombom udah menjawab ya. Berarti ya udah selesai. Nantilah itu urusan mulai itu. Urusan mulai itu. Sekarang waktu saya. Sabar dulu. Penyembah Yudas jangan curang, ini waktu saya. Nantilah itu. Cuma Yudas. Penyembah Yudas nantilah itu. Nanti. Ini waktu saya loh. Penyembah Yudas. Tetap layar. Waktu saya loh. Nanti di internal kamu curhat-curhatan nanti. Ini giliran saya. Saya udah. Pertanyaan Pak Bombom sudah kamu jawab atau belum? Kamu merasa sudah jawab atau belum? Biar kita lanjut. Gak usah kalau muda ya, gak usah. Iya, ini waktu saya Pak Bombom. Waktu saya jangan panas. Apa gitu? Jangan panas. Jangan panas. Ini semua. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ini kerja malaikatnya apa gitu. 27 nomor 5. Sabar dulu Suma, sudah 3 kali saya bertanya kok nggak jawab Suma. Kerjanya satpam itu apa? Malaikat kerjanya malaikat apa? Dulu ini. Ya silakan. Ya silakan. Biar Suma juga ini ngerti dan tahu diskusi itu seperti apa ya Suma. Tadi Pak Bombom sudah mengaku dia sudah menjawab, berarti tidak ada jawaban tambahan. Suma, masih ada jawaban tambahan tidak? Pertanyaannya Pak Bombom. Biar kita pindah topik lain.
Iya, jelasin ini giliranmu terakhir. Gimana? Biar nggak repetitif kita putar-putar mulu di situ. Bagi-bagi dong giginya, bagi-bagi giginya. Pertanyaan Pak Bom tadi tentang malaikat itu belum terjawab. Nggak, dia merasa sudah menjawab atau belum, itu aja. Kalau memang belum ya kita sudah tahu jawabannya seperti itu, gitu kan? Ya silakan, cuma itu aja, simple kok. Biar yang di bawah yang Waktu nilai. saya udah diam kalian diam. Ini waktu gurumu Dia nggak menjawab berarti ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Matius 27 ya, nomor 27, nomor 5 nih. Nah nih, jangan sakit hati dong, jangan sakit hati dong. Tuhanmu dibunuh sama security, kau sakit hati. Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Oke, karena jatuh karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik, ini ada tanda titik. Tuh, ada tanda titik. Apa yang diterangkan kemudian kitabmu? Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jedar, atau disulihkan, jedar. Simak datang besok. Ini Alkitab Sabda yang menerangkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam kitabmu memang kontradiksi. Nih kau lihat kontradiksinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 nih. Yudas ini telah membeli sebuah tanah, telah membeli dengan upah. Lalu ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Dia kemudian membeli tanah, dia membeli tanah, sebidang tanah, lalu menggantung diri. Tapi kalau di dalam kitab Matius kebalik. Nih, apa yang terjadi? Ia pun melemparkan perak uang itu, dia melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata kemudian, tidak boleh kamu ambil. Mereka berunding, imam-imam beli tanah. Hayo, kalau di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah Yudas, kalau di Matius yang beli tanah adalah imam-imam. Ini kitab apa ini? Kitab Salome. Kitab Salome. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, imam-imam beli tanah. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Kitab Salome. Makanya kawan, nih dalilnya nih. Amsal 17 nomor 23 nih. Dengarkan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Itulah halilintar. Lalu dikatakan lagi Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tuh, baca. Jadi yang kamu bunuh itu Yudas, yang kau sembah itu Yudas nih. Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik penerima suap menggantikannya. Jedar. Kau paham sampai di situ? Jadi selama ini 2000 tahun kalian itu menyembah Yudas. Kita ulangi ya, kita ulang. Di dalam kitab kalian diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ayo, di mana tertulis? Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap tadi, Bom? Hei, Lidara. Hei, kalian semua, Congorpedia. Siapa tadi yang menerima suap? Octavianus. Siapa yang menerima suap tadi? Siapa? Yudas atau Yesus? Yudas atau Yesus ini? Nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar Yudas sebesar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang menerima suap, Bom? Siapa yang menerima suap, Bom? Yudas. Apa hukumannya? Pemakan suap terkutuk. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang kesembah selama ini? Orang yang terkutuk di atas tiang salib. Belum paham juga? Mana dalilnya Nabi Muhammad SAW terkutuk? Mana? Kamu kemana-mana, kesana kemari. Kamu tantang saya bahas tentang terkutuk. Nih Tuhanmu ini, nih Yudas makan uang suap. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tuh. Terkutuklah orang yang makan suap. Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Mana? Kemana-mana kalian pergi. Sadarilah itu. Kalian itu penyembah orang terkutuk. Sadar.
Istighfar pula. Ya udahlah, sadarilah kalian. Kalian itu menyembah Yudas selama 2000 tahun, diajarin dari Roma. Agama kalian itu dari Roma. Agama kalian dari Roma. Roma yang mengajarkan kalian menyembah Yudas. Sabar. Aku ada Sabar. Pak, Sabar terakhir ya. Saya boleh saya. Oke, timer jangan sebentar, Pak. Terakhir. Pak Bom dulu. Zuma. Tanya belum dijawab tuh. Ya, udah. Oke. Zuma, saya kasih kau ayat Al-Quran lagi satu ya. Kubal balik kau. Habis ini saya lagi kan? Sabar. Kopi lo. Sabar. Iya, habis ini kau ya. Oke, sip. Sabar. Berarti saya yang penutup. Dari tadi kau belum jawab ya tentang kerjanya malaikat itu apa. Nah, kudar kau. Ini saya tunggu teman-teman lihat. Saya kasih dia ayat pamungkas terakhir. Nih. Surat ini nih. Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kamu iblis. Nah ini nih iblis. Iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Berarti tidak berkuasa atas Nabi Muhammad, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Kalau nabimu kena santet, kena sihir, berarti orang orang sesat. Nah, Allah menyuruh malaikat menjaga nabimu. Saya pertanyaan kenapa dari tadi kau tidak jawab? Kerjanya malaikat itu apa? Nih, karena malaikat tahu yang dijaga nggak perlu dijaga karena dia penyembah iblis. Makanya dia kena santet nih. Yaitu orang-orang sesat. Kalau orang sesat tetap kena santet. Kau belum jawab dari tadi. Sorry ya Suma ya. Kau belum jawab. Sekarang tadi sudah jawab dari Alkitab, sudah jelas ya. Kau bilang ini Yudas. Ini jelas tadi kan sudah jelaskan dari Matius. Sudah, enggak usah jawab lah. Saya tanya kau, sudah percuma saya menjelaskan kau Alkitab. Tadi kau bilang Yudas kau cocomologi ya. Kau cocomologi. Kau ambil di Amsal 17 ayat 23. Apalagi tadi Amsal 21 ayat 18. Kau ngambil saya enak-enaknya ayat Alkitab kitab Salomo. Kau tinggal pakai kau punya otak. Ulangan 21 ayat 22. Sekarang Al-Quran kau tidak pernah jawab. Dari tadi kau tunjukkan Alkitab. Al-Quran kau tidak pernah tunjukkan. Kenapa? Kau malu? Kau tidak bisa jawab, kau malu? Ya, silakan kiamat. Sudah selesai ya? Oke. Lanjut. Saya dong. Kiamat. Enggak kebagian nih. Nanti sebentar. Ntar aja Be, kita Be. Habis ini Babe. Boleh diperbesar. Ya. Jadi gini ya, yang tadi yang Zuma itu apa ya, logikanya hancur. Jadi di sini kan jelas Yudas itu yang menggantung diri di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang curam di atas lembah Hinom, tetapi tali yang digantungnya akhirnya putus dan Yudas pun jatuh ke bawah seperti yang digambarkan oleh Lukas. Nah, jadi terus pertanyaannya, apakah tanah darah yang dibeli oleh Yudas itu dinamakan demikian karena para imam-imam membelinya dengan uang darah. Nah, ini baru kemudian ya. Ini kamu ini memang gak nyambung ya. Zuma ini memang mau membodoh-bodohi umat Islam, sedangkan di sini bukan kemudian dijelaskan seperti yang tadi dibacakan oleh Zuma di dalam Matius 27 ayatnya yang kelima ini ya. Coba. Nih. Jadi di sini kan dijelaskan gini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantungkan diri. Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, nah ini di sini ada kalimat barangkali. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Loh, kok tiba-tiba keluar? Sebentar ya. Ini mana ini? Nah ini ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yesus itu disalibkan. Nah sedangkan Yudas di sini dijelaskan oleh Lukas bahwa dia ini matinya menggantung nih di sebuah tonggak. Jadi Anda ini harus bisa membedakan mana yang mati itu kemudian digantung yang artinya disalibkan, mana yang dia matinya itu gantung diri. Menggantung diri itu beda. Yesus bukan kemudian menyalibkan dirinya sendiri atau menggantungkan dirinya sendiri. Ini kan otak Anda yang bermasalah. Kok jadi Anda itu kemudian Anda cocok-cocok logikan, sedangkan di sini jelas beda. Anak kecil aja bisa memahami ini. Kenapa otak Anda mesti mencrek kayak Muhammad mencrek? Ya, Anda yang tadi Pak, yang tadi Muhammad Anda tadi, ya silakan. Berikan saya dalil bahwasanya Muhammad itu terkutuk. Bukankah saya sudah memberikan, tetapi Anda nggak bisa bantah? Di sini dikatakan ini, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir ini.
Surah Al-Imran ayat 151. Pakai logikanya Zuma, pakai ya. Orang-orang kafir itu menutup diri kepada Allah. Ketika dikatakan di ayat ini mereka itu takut, mereka bukan takutnya sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Nah ini nabimu, surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan oleh Allah, kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi di sini jelas nabimu terkutuk karena nabimu takutnya sama manusia bukan sama Allah. Surah 66 ayat 1 lagi, Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, di mana nabimu taat. Ya, terus di sini saya tunjukkan lagi surah 80. Nih kau itu menyembah setan Zuma. Nih lihat ya. Abasa ayat 3, Allah itu mengatakan ketika ada orang buta yang datang kepada Muhammad, dan di sini Muhammad ini nggak bisa melakukan mukjizat apa-apa, masa berpaling. Akhirnya Allah mengatakan ini, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa. Ini loh. Oke. Allah mengatakan barangkali ini Allah atau Allah Muhammad nih. Silakan dijawab. Saya kasih. Ya. Oke. Sebentar ya Suma ya. Kamu nggak mampu jawab. Suma sabar ya. Sabar Suma. Nggak nyambung kamu. Sabar ya. Oke. Sebelum teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak lagi. Sebentar. Suma terima kasih banyak ya. Sebentar. Penutup ya. Sabar Suma, saya bicara dulu ya. Suma sabar dulu ya. Oke. Ya, jadi Suma ini kau tolong sebentar, nanti kau tolong jawab pertanyaan saya tadi ya. Kau dari tadi tidak jawab. Saya bukan tanya tentang Nabi. Saya tadi kasih tunjuk surat Al-Jin, kemudian dalam surat Al-Hijr 42. Di sini sudah sangat jelas Allah mengatakan bahwa hamba-hambaku tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Sekarang kena sihir, mati diracun. Kalau tidak kena sihir, berarti orang kafir, berarti terkutuk. Kalian kan kutuk-kutuk kita orang kafir. Nah sekarang hamba yang sesat, kau jelaskan tugasnya malaikat itu apa? Kenapa tidak sampai jaga nabimu? Kalau tidak jaga berarti mereka tidak jaga, berarti nabimu terkutuk begitu. Ini kan masalah terkutuk karena mati diracun. Karena firman Allah katakan di dalam surat 69 ayat 44 sampai 47, di situ dikatakan siapa yang melawan firman Allah akan mati kena racun, urat nadiku. Itu sudah jelas tuh. Nah sekarang kau jawab, oke? Kalau kau tidak jawab berarti selesai. Kau dengan saya selesai. Kau lanjut dan teman-teman silakan. Itu aja. Saya sudah selesai jawab. Kau punya kitab. Silakan. Bentar ya, saya kasih besar kau. Bentar coba, saya kasih besar. Kau tidak jawab dari tadi. Tugasnya satpam ya. Kau jawab ya, tugasnya satpam itu apa? Tugasnya malaikat. Silakan. Jadi gini Bom. Kitab ayat yang kamu bawa itu Bom, tidak ada hubungannya dengan sihir atau apapun. Surah Al-Jin itu penjagaan Rasulullah. Tidak mengerti wahyuan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada hubungannya dengan sihir, tak ada hubungannya dengan itu semua. Lah kok gak ada hubungannya? Kan Muhammad kena sihir. Dijaga. Tidak ada kemudian hubungannya dengan Al-Quran surah Al-Jin yang kamu bawa. Gak usah jawab dia. Ini waktu saya. Ini buktinya Al-Quran. Muhammad kena sihir. Illatan suruhu faqad nasarallah. Gimana? Tadi Anda mewajarkan Muhammad kena sihir, sekarang Anda mengatakan tidak ada kena sihir. Itu kena mute Anda itu. Jawablah. Ya, jangan usah lompat-lompat kemana-mana. Itu kena mute Anda. Congorpedia diam dulu. Ini waktu saya Congorpedia. Jawab ini Congorpedia. Gak ada hubungannya dengan data yang kalian bawa. Oke? Fokus. Yang harus kamu perhatikan itu Tuhanmu. Kenapa dia bisa dibunuh, diludahi, ditampar? Nah, sekarang kau jawab gitu. Udah diam kau. Ya, jawab aja. Fokus. Dari tadi kau nggak jawab Suma, putar-putar Nggak bisa. Malu aku diskusi sama kamu. Waduh ini kasihan umat Islam. Malu punya Suma nih, nggak ngerti tugasnya satpam. Batasan dia jadi satpam, dia tidak mau jadi satpam ya. Ini gimana? Nggak ngerti dia. Dia satpamnya di jamban Kasihan ini pengikut ajaran penjajah. Bukan, kau nggak ngerti yang kita tanya. Gimana sih? Kasihan, tak ada hubungannya aku bilang. Kok nggak ada hubungan? Bertugasnya satpam itu apa? Gimana sih? Gak ada hubungannya Al-Quran surah Al-Jin dengan itu. Nah, ini giliran saya sekarang. Oke? Kalau orang tidak bisa terkutuk, tidak bisa mati diracun. Kamu tahu nggak apa bapaknya Pak Bom? Tahu nggak bapaknya Pak Bom? Jangan Anda tadi nggak mendengarkan dengan baik. Kamu tahu nggak dengan itu? Congorpedia ini waktu saya. Kamu tahu nggak bapaknya Pak Bom? Sebentar, yang lain diam, yang lain tenang. Pengikut agama penjajah diam. Kau diam. Setan, berisik kau. Pengikut agama penjajah diam. Tadi, kenapa nabimu kena mati diracun? Pengikut agama penjajah diam. Botol. Jangan tabir penjajah ke bawah. Santai. Ketika nabi mati diracun itu dikatakan dalam surah
Ya, sekian 15 Diskusi ya. Ini waktu saya. Hanya hamba iblis. Dengar baik-baik. Hanya Ini hamba waktu iblis. saya. Itu iblis yang berkuasa pada hambanya. Gua tanya. Kutanya. Ketika nabimu, dengar baik-baik. Ketika nabimu kena racun, jawabanmu apa dari tadi? Ini waktu malaikat saya. tuh ngapain? Malaikat tuh ngapain? Itu yang ditanya malaikat ngapain? Satpam. Jawab. Malaikat itu ngapain? Lu jawab itu ya. Malaikatnya lagi ngembat anak kecil umur 6 tahun. Kalian panas, kalian Jawab. Bukan. Malaikat itu. Panas, Tuhannya mati. Sama-sama diam ya. Semua. Gua tanya tugas malaikat kan kau pernah jadi satpam. Tugas satpam itu menjaga. Tugasnya. Iya tugasnya malaikat itu apa bro? Semua nih nggak ngerti pertanyaan ya. Ada hubungannya. Pertanyaan kau Nggak ada hubungan. Yesus itu Tuhan yang dibunuh kenapa? Yang ditanya justru itu apanya yang gak ada hubungan sih? Hah? Lu ngerti nggak ayat yang apa kamu tadi? bahas itu? Ini saya sedang mau membahas kenapa waktu saya diganggu. Kenapa? Bukan, kau membahas kau jawab pertanyaanku dari Saya tadi. sudah jawab dari tadi. Apa yang kau jawab? Tugasnya malaikat apa? Coba. Harus sesuai. Kenapa kau pasang? Bukan, tugasnya malaikat itu apa sih? Kenapa? Kenapa? Biar yang ngurus. Malaikat ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Ini dalilnya nih. Penjagaan Allah. Coba sekali. Malaikat tuh ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Ini nih dalilnya nih. Saya mau nunjukkan, tapi kau nggak kasih saya kesempatan. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke. Nah gitu dong. Silakan timer. Silakan timer. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz rajahul ladina kafaru Dhaniyasnaini izhuma fil ghar. Langsung aja artinya. Iz yaqulu. Orang lagi baca kitab suci. Emang kupikir ini surat dari Romawi? Nah, pasti ini kan waktu saya. Orang di sini bisa ngartiin. Lah kamu suruh aku tuh dijawab. Kau artikan saja. Kamu suruh aku jawab kan? Ini Al-Qur'an, Itu bro. bukan kitab suci, kitab sampah. Ini mulutnya artikan saja sedikit palsu langsung. Ini bukan di Arab. Lah. Sakit jiwa. Mungkin mana? Ini guliran saya sakit hati mulut. Kamu kayak setan tidak bisa mendengarkan. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tap layar teman-teman, tap layar. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu. Malah nyanyi. Apa aja? Oh ya udah, oke lah. Enggak, kalau Gimana sih orang ini? langsung artinya. Kau pakai juga teknikmu menjawab. Kau baca bahasa Yunanimu itu. Biarin aja loh. Apa sih? Orang Islam Apa juga sih? malu lihat semua baca. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Biarin aja. Wallahu Ini debat atau lomba ngaji ya? Debat atau lomba ngaji nih? Ya. Dengarkan dong, guru mau menjawab. Dan jika kamu tidak kemudian mengatakan sesungguhnya Allah telah menolong ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu ia berkata kepada sahabat, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini Allah menjaga Rasulullah ketika dikatakan terkait dengan malaikat, serangan-serangan dari orang kafir, bukan dari Lalu sihir. kenapa kena sihir? Bukan dari sihir, tuyul. Itu beda. Paham? Kerjanya satpam apa? Hei, satpam kerja apa? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sabar. Ayat 28 itu tak ada hubungannya. Ayo, dengan jin sihir. botol mana? Tolong jin botol. Oke. Aduh. Tak ada hubungannya itu. Yang ditanya Nah, apa? sekarang Kau yang jawab. permasalahannya Kau bisa jawab adalah atau tidak, Zuma? Saya kan sudah jawab samamu. Tak ada hubungannya tuh. Astaga. Aduh. Yang ditanya apa dia jawab apa? Ini sakit jiwa mulai. Sodok Allah. Dengar. Botol Saya sudah jawab ya. Nah, akibat dari menyembah ketika Nabi ini kena waktu racun, saya, malaikat kenapa? itu kan disuruh jaga. Ini waktu Ngapain saya. jawabannya mana dari tadi, botol? Ini waktu saya. Biarkan balik saja lagi Suma. ke akhir. Biarkan Suma saja, biarkan sudah Begitu teman-teman. dong. Biarkan dah. Ya, lanjut Suma, lanjut. Waktu saya harus berjalan. Iya, sudah lagi dulu tadi lagi dulu. Lewati nih ya. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus,
dan Parah, ya, bermukjizat pakai parah. nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus dan seterusnya, itu adalah penyembah-penyembah manusia terkutuk. Paham? Akibat Terus penyembah Anda manusia tidak terkutuk, menjawab Muhammad kena sihir gitu, akibat daripada Tuyul. manusia terkutuk ini, sehingga lahirlah kalian penyembah manusia terkutuk yang diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, Aduh. kalian semua pembuat kejahatan. Jedar. Yang terkutuk tuh kena sihir dan kena racun. Kau jawab. Malaikat tidak jawab berarti betul terkutuk. Terima kasih penyembah Yuda. Ya, Bro. Penyembah Coba. Yang lain dulu sebentar ya. Itu Jangan diam. pergi Aling. Kapan nih? Kapan nih gua ngomong nih? Kapan nih ngomongnya nih? Kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Kabur. Ya kabur. Jadi Zuma mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikatnya yang tak kelihatan menjaga si Muhammad. Lalu kenapa dia kena sihir? Dia bilang tak ada hubungannya. Abdul. Dudul. Naik, jangan kabur. Mana penjagaan belum selesai. Allahmu kepada si Muhammad? Kenapa dia kena Belum sihir? selesai. Sehingga dia Jangan kabur. penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit kena sihir orang gila. Lihat itu. Iya, kita akan bukakan data. Kita nggak bisa bohong-bohong. Isi cuma bisa jawab. Gini, Dikasih Cepe. pertanyaan, dia pergi ke Alkitab. Jangan-jangan dia ini otan ini, bukan Islam. Gak apa-apa sih. Ini mumpung masih banyak kambing di bawah ya. Jadi jelas Ya. Zuma mengakui ya menurut pertanyaannya Pak Bom dan ditajamkan juga sama Kiamat dengan An-Nahl 99 bahwa Rasul Muhammad ya rasulnya umat Islam itu kafir karena bisa kena. Kita telah menyaksikan diskusi ini secara bersama-sama, teman-teman. Dari diskusi ini kita melihat bahwa Bang Zuma ya seperti biasa. Ketika ditanyakan tentang setiap doktrin-doktrin, setiap isi kitab, setiap ajaran-ajarannya, maka ia pasti akan membuka Alkitab dan tidak mau menjelaskan dari isi Quran atau dari isi hadis-hadis yang sudah dibukakan oleh para apologet Kristen ini, teman-teman. Dan ketika disuruh ia membacakan, dia hanya membacakan bahasa Arabnya saja, teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi kan, dia baca bahasa Arabnya, kemudian tidak diterjemahkan oleh dia, dan kemudian akhirnya dia malah kembali membaca Alkitab. Seperti itu, teman-teman. Kalau ia menafsirkan Alkitab secara benar, ya para apologet Kristen bisa menerimanya dengan baik kan. Tapi ketika ia membaca Alkitab, kita melihat bahwa dia menafsirkan dan mengutip-ngutip, menyomot-nyomot ayat itu tidak sesuai dengan konteksnya, teman-teman. Menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu dengan semaunya saja. Dan alhasil, lihat apa yang dia tafsirkan. Dia menafsirkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yudas. Yudaslah yang disalib, Yudaslah yang menjadi Tuhan buat orang Kristen. Tentu saja hasil tafsiran seperti ini adalah tafsiran yang ngawur kan, teman-teman? Atau memang Bang Zuma ini tidak tahu fungsi dari jin yang ada di dalam kitabnya itu, teman-teman. Padahal dia tinggal searching aja di Google dengan menggunakan jurus pamungkas bangkai kan. Bangkai kalau ingin menafsirkan sesuatu ya tinggal buka Google aja gitu kan, teman-teman. Google aja bisa tahu kok apa fungsi dari setiap jin-jin itu. Ini Bang Zuma menurut Detik Hikmah. Pasti orang yang berhikmah yang menulis ini Bang Zuma ya. Nama-nama jin dan tugasnya. Ada yang suka mengganggu suami istri. Mungkin alasannya Rasulullah pada saat itu tidak dijaga oleh jin-jin itu ketika dia mau atau sedang memakan kambing yang beracun itu, ya mungkin jin yang ini yang waktu itu ada kan, teman-teman. Jadi salah tugas mungkin. Seharusnya jin yang mana yang harus menjaga Rasulullah ini, teman-teman. Ayo kita lihat dari hadis yang akan kita baca ini ya. Ini dia nama-nama jin dan tugasnya. Kita lihat ada berapa jenis jin ya, teman-teman. Ternyata ada 8 jenis jin. Oke, kita lihat. Mari kita bacakan. Nama-nama jin dan tugasnya.
Sama halnya dengan manusia, ternyata jin memiliki nama dan tugas. Menukil buku Awas, Ada Setan di Rumah Anda oleh Ahmad Zaki Al-Syafa. Berikut nama-nama jin beserta tugasnya. Yang pertama, jin wasna. Jin ini telah ditugaskan untuk melemahkan otot mata manusia agar membuat seseorang jadi mengantuk ketika hendak melakukan kegiatan yang baik seperti beribadah, bekerja maupun sedang mendengarkan nasihat yang baik. Yang kedua, ada jin dasim. Jin ini memiliki dua tugas yang diembannya. Pertama, ia bertugas mempengaruhi penghuni rumah agar ketika ia masuk tidak mengucapkan salam, ia menyebut asma Allah. Kedua, jin dasim membuat penghuni rumah tidak akur, terutama suami istri. Tujuannya satu, agar suami dan istri tersebut bercerai. Wah, bisa jadi orang-orang muslim yang bercerai ini gara-gara digangguin sama jin dasim ini, teman-teman. Jika tujuannya tercapai, maka jin dasim akan tertawa terbahak-bahak karena berhasil membisikkan hal yang dibenci Allah. Ngapain Allah ciptakan jin seperti ini kan? Padahal pada akhirnya ya Allah juga akan benci dengan apa yang ia lakukan. Ya, inilah kontradiksi kan, teman-teman. Yang ketiga, ada jin yang namanya jin kanzab. Jin kanzab memiliki tugas mengganggu manusia untuk menunda-nunda waktu untuk melakukan ibadah sholat. Selain itu, mereka juga membuat manusia tidak khusyuk saat sedang sholat. Yang keempat, jin wahlan. Jin yang bernama wahlan memiliki tugas untuk mengacaukan ibadah, terutama wudhu dan sholat. Ketika wudhu biasanya sering dihantui oleh perasaan was-was yang sangat luar biasa. Yang kelima, jin masaud. Jin ini memiliki tugas menyebarkan berita-berita dusta lewat mulut manusia. Ya, saya sekarang paham, teman-teman. Ketika ada orang-orang muslim yang memberitakan berita hoax, ya jin ini ternyata yang membisiki telinga mereka agar mereka menyampaikan berita-berita yang gak masuk akal ini. Mungkin Bang Zuma juga dibisikin sama Ustadz sama jin ini, teman-teman. Itu sebabnya mengapa Bang Zuma selalu berdusta ya lewat mulutnya. Jika ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan yang akan menyebabkan perkelahian, permusuhan, serta saling mengancam. Yang keenam, jin jalan bur. Jin jenis ini biasanya bermukim di pasar-pasar. Wah, di pasar juga ada jin ternyata. Tugas pertama mereka adalah membuat pedagang atau pebisnis melakukan kecurangan dan menipu. Lalu yang kedua, mereka juga memiliki tugas untuk membuat manusia jadi boros dan suka menghambur-hamburkan uangnya. Yang ketujuh, jin tibir. Jin ini bertugas sebagai pembakar emosi manusia ketika sedang marah. Seseorang yang terpengaruh bisikan jin ini ditandai dengan mudahnya tersalut emosi dan amarahnya. Dan yang terakhir, teman-teman, yang kedelapan, jin awar. Jin ini memiliki kemampuan untuk menghasut manusia mengikuti hawa nafsunya. Biasanya, jin jenis ini menggoda para pemuda yang sedang jatuh cinta dengan menciptakan suasana yang meningkatkan nafsu. Dari 8 jin yang kita baca ini, teman-teman, tidak ada satu jin pun yang ditugaskan untuk menjaga Rasulullah secara spesifik. Dan pada zaman itu mungkin jin ini tidak sempat membisikkan Rasulullah untuk berkata kepada Rasulullah bahwa makanan yang akan dia makan itu berisi racun atau sudah diracuni, begitu teman-teman. Atau bisa jadi teman-teman seperti yang dikatakan Pak Bom Bom tadi awal video ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mendengar secara rinci, Pak Bom Bom mengatakan bahwa mungkin jinnya sedang buat kopi seperti satpam gitu kan. Jadi gantian dulu, jin yang satu menjaga, jin yang satu buat kopi. Kira-kira begitulah teman-teman. Sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya video hari ini dapat menambah wawasan kita, terlebih-lebih dapat membuat kita menjadi orang yang lebih cerdas lagi ketika beragama teman-teman. Secara khusus dalam membantah, dalam menghadapi orang-orang yang modelnya seperti
Bang Zuma ini ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca 3 pasal dari setiap kitab yang kita baca. Dan pada kesempatan ini secara khusus kita akan membaca Alkitab dari kitab Imamat pasal yang ke-25 sampai kepada pasal yang ke-27. Kiranya melalui setiap pembacaan firman Tuhan hari ini kita semua diberkati, terlebih-lebih kita lebih mengenal Tuhan, tahu peraturan-peraturan Tuhan, tahu kehendak Tuhan, bahkan tahu apa tujuan Tuhan buat hidup kita masing-masing. Terlebih-lebih kita tahu bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan dengan standar yang Tuhan buat melalui setiap firman yang akan kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Imamat 25, tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merintangi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri dan bagi budakmu laki-laki, budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila kamu membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Maka makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka kecillah pembeliannya, karena jumlah panennya yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan berpegang tetap pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram.
Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil dari tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9 sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seseorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang menjual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun, dan dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kotanya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan minta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau budakmu perempuan yang boleh kau miliki adalah di antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan.
Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kamu mereka yang tinggal di antaramu yang lahir di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi segala milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu dengan yang lain. Apabila seseorang atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padamu jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai pada tahun Yobel sedikit lagi, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dari dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 26. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka Aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negerimu itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan aku akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil yang lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu,
dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini padamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, bentuk batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilmu akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidup tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserakkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak akan kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidup tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbanan akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih, dan dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus. Dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap setahun sabatmu.
ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri musuh-musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan di negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak, perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tahun itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Inilah ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Imamat 27. Membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang yang menurut penilaian berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang-orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 40 tahun, nilai itu harus 5 sikal perak ditimbang dengan menurut sikal kudus. Tetapi jikalau ia seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 40 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantikannya, dan janganlah ia menukarnya.
yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan yang lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seseorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi milik kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya harus sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dan dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap miliknya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijual kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitungnya baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang tidak harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan di antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas dari antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikianlah segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bahan tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka hewan itu maupun tukarnya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Israel.